Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Permana di sini. Kembali kita berada di channel ini, yang mana kali ini kita akan menjelaskan mengenai PMK 28/PMK 03 tahun 2020, yaitu mengenai pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019. Materi ini rekan-rekan dapat baca di tekamnesti.id atau dapat tonton di channel ini di rumahaja.com. Sebelum masuk ke materi mengenai PMK 28/PMK 03 tahun 2020, saya dan teman-teman turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya kepada salah seorang perawat yang gugur dalam rangka menangani pasien yang terkena pandemi coronavirus disease 2019. Terhadap keluarga yang ditinggalkan, kami berharap dapat diberikan kesabaran yang sebesar-besarnya, dan terhadap pahlawan kita yang gugur, kami berdoa mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Pesan kami sekali lagi untuk rekan-rekan yang tidak ada kepentingan, harap dapat di rumah aja. Kecuali memang rekan-rekan ada kepentingan mendesak atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan harus berada di luar rumah. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke materi PMK 28/PMK 03 tahun 2020. PMK ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk ke materi mengenai isi dari PMK 28/2020 ini, perlu kita ketahui subjek yang dituju dari PMK ini. Subjek mendapatkan fasilitas dari PMK ini adalah pihak tertentu, yaitu wajib pajak badan atau instansi pemerintah, baik pusat maupun di daerah yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19. Yang kedua, rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19. Yang ketiga, pihak lain yang ditunjuk oleh badan atau instansi pemerintah atau rumah sakit untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Yang kedua, yang perlu kita ketahui yaitu objeknya di sini. Objek di sini ada barang dan jasa. Adapun mengenai barang yaitu obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk merawat pasien, dan atau peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Adapun jasa yaitu jasa konstruksi, jasa konsultasi, jasa teknik dan manajemen, jasa persewaan, dan atau jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Jadi sebelum kita masuk ke materi, perlu kita ketahui mengenai subjek dan objeknya. Oke, kita masuk ke materi yaitu fasilitas PPN, pajak pertambahan nilai yang diberikan oleh pemerintah. Yang pertama, atas impor BKP yang dilakukan oleh pihak tertentu itu tidak dipungut PPN. Yang kedua, penyerahan BKP atau JKP oleh PKP atau pengusaha kena pajak kepada pihak tertentu, itu PPN-nya ditanggung pemerintah. Yang ketiga, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau DDP oleh pihak tertentu, PPN ditanggung pemerintah. Yang keempat, impor BKP guna pemanfaatan jasa kena pajak atau JKP dari luar di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu tidak kena PPN, dengan syarat memiliki SKJLN, surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum melakukan impor. Masa pajak berlaku adalah April 2020 sampai dengan September 2020. Yang keenam, mengenai kewajiban PKP dan kewajiban pihak tertentu. Jadi sini ada kewajiban pengusaha kena pajak dan kewajiban pihak tertentu, yaitu masing-masing wajib membuat laporan, dan kepada PKP wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi stempel atau keterangan bahwa
Perlakuannya menggunakan PMK 28/PMK03 tahun 2020. Selanjutnya, terkait fasilitas PPH atau pajak penghasilan. Masa berlakunya sama, April 2020 sampai dengan September 2020. Yang kedua, pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor dilakukan oleh DJBC, Direktorat Jenderal Bea Cukai, tanpa surat keterangan bebas atau SKB PPh pasal 22 impor. Yang ketiga, pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 diberikan melalui SKB pemungutan PPh pasal 22. Yang keempat, untuk memperoleh SKB pemungutan pajak penghasilan pasal 22, pihak ketiga dan atau pihak tertentu wajib mengajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pihak tertentu atau pihak ketiga terdaftar melalui saluran tertentu, yaitu saluran yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima, pembebasan dari pemungutan terhadap PPh pasal 22 impor sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 ayat 8 berlaku sejak peraturan menteri ini diundangkan. Yang kedua, PPh pasal 22 sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 ayat 9 berlaku sejak tanggal SKB sampai dengan tanggal 30 September 2020. Fasilitas PPh yang keenam yaitu wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21 dalam masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Yang ketujuh, pembebasan dari bukti pemotongan PPh pasal 21 tersebut diberikan tanpa melalui SKB PPh pasal 21. Yang kedelapan, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atau jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 dalam masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Yang kesembilan, pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 tersebut diberikan melalui SKB pemotongan PPh pasal 23. Ini 5 hari kerja. Jadi ada 2 kemungkinan karena melalui SKB. Yang pertama, SKB pemotongan PPh pasal 23 diterbitkan atau diberikan apabila wajib pajak memenuhi ketentuan. Yang kedua, apabila tidak memenuhi ketentuan maka diberikan surat penolakan. Untuk memperoleh SKB tersebut, poin nomor 10, wajib pajak badan dalam negeri atau BUT mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KPP melalui saluran tertentu. Yang ke-11, pembebasan dari SKB PPh pasal 23 tersebut berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020. Yang ke-12 atau terakhir, wajib pajak yang telah memperoleh SKB PPh pasal 23 harus membuat laporan realisasi pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23. Wajib disampaikan yang pertama pada tanggal 20 Juli 2020 untuk periode masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Juni 2020. Yang kedua, wajib paling lambat tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai dengan September 2020. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi pesan kami, gunakan e-filing dan lapor lebih awal demi kenyamanan bersama. Terkait virus corona disease COVID-19, 3 hal yang harus kita ketahui: cara mengurangi resiko. Yang kedua, cari informasi yang benar. Yang ketiga, apa yang perlu dilakukan jika sakit. Tentu saja banyak hal yang dapat kita lakukan. Silakan kunjungi websitenya www.covid19.go.id. Terima kasih. Seluruh materi yang ada di sini dapat diakses di techamnesty.id dan dapat ditonton di www.dirumahaja.com. Materi yang kami berikan bersifat gratis dan umum. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.